Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eni Kusrini. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Dan semoga pagi ini kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi-materi 2 minggu yang lalu, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar mengajar, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang pertama yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. A. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini tercermin dalam penerapan Pancasila sila keempat. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dari gambar tadi kita bisa menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan di mana rakyat mempunyai peranan yang sangat menentukan atau sangat penting. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tujuan dari pemilu adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR. Nah, di sini kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang terdapat di bawah ini, yaitu tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019, sama dengan pelaksanaan pemilu tahun-tahun sebelumnya, yaitu dilakukan oleh masyarakat secara rahasia. Ya, ini terlihat sekali jelas bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan dengan baik. Dalam pelaksanaan pemilu menggunakan asas luber dan jurdil. Luber artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jurdil adalah jujur dan adil. Marilah kita amati bersama-sama. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suaranya. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jurdil, jujur dan adil. Jurdil merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas ini dilakukan dalam pemilihan umum, artinya bahwa pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil. Materi berikutnya yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan cabang-cabang yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Badan-badan usaha yang paling cocok dengan pasal 33 adalah koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan mempunyai tujuan mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bahasan berikutnya adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Wujud nilai Pancasila dalam bidang budaya sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam bidang budaya terlihat dari adanya pelestarian budaya daerah menjadi kebudayaan nasional. Berikutnya adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kalau tadi kita membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, sekarang materi yang selanjutnya yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Di sini diberikan contoh yaitu menjalankan ibadah secara bersama-sama. Berikut, tidak mengganggu anggota keluarga yang lain yang sedang beribadah. Saling menghormati antar anggota keluarga. Menjaga nama baik keluarga, dan berikutnya tolong menolong antar anggota keluarga. Silakan kalian bisa membuat contoh sendiri yang kalian terapkan dalam kehidupan keluarga. Kalau tadi kita membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, sekarang bahasan kita yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Di sini keluarga merupakan satuan atau unit terkecil dalam suatu negara. Oleh karena itu, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling utama. Di sini akan diberikan contoh bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama adalah menjalankan ibadah secara bersama-sama. Tidak mengganggu anggota keluarga yang lain sedang beribadah. Berikutnya, saling menghormati antar anggota keluarga. Menjaga nama baik keluarga, dan tolong menolong antar anggota keluarga. Ini contoh yang bisa ditampilkan di sini. Silakan kalian bisa membuat atau memberikan contoh yang lain merupakan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah.
Yang pertama adalah menghormati teman yang sedang beribadah. 2. Menghormati guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. 3. Menghormati hasil karya orang lain. 4. Mematuhi tata tertib sekolah. 5. Tidak memilih-milih teman dalam bergaul. 6. Menjaga ketenangan dalam proses belajar mengajar. Nah, ini contoh ini bisa kalian kembangkan lagi. Kalian bisa membuat contoh-contoh yang lain yang lebih bagus, yang lebih banyak dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Kita adalah anggota masyarakat, kita hidup di dalam masyarakat. Baik, karena itu kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini diberikan contoh. Yang pertama adalah melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam. 2. Menghormati hak-hak anggota masyarakat. 3. Menghormati keputusan yang diambil dalam keputusan musyawarah di masyarakat. 4. Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain di lingkungan masyarakat. 5. Saling tolong-menolong dan dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, hal tersebut telah membuktikan kecintaan warga negaranya terhadap bangsa dan negaranya. Penerapan Pancasila di lingkungan bangsa dan negara akan memberikan pandangan positif pada dunia internasional. Upaya yang dapat dilaksanakan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan toleransi. Karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, bangsa yang banyak sekali keanekaragamannya, sehingga toleransi sangat diperlukan. Berikut nomor 2, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. 3. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu menghargai pendapat orang lain dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah nomor 4, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dari materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama, kita bisa menarik suatu kesimpulan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Nilai-nilai itu berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh warga negara itu merupakan bukti kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. 4. Penerapan nilai-nilai Pancasila oleh warga negara akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, dan harmonis. Itulah anak-anak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.